Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Marlina. Saya ingin menjelaskan tentang makalah yang saya buat. Sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank. Yang dimaksud dengan sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Hal ini sesuai dengan fungsi bank itu sendiri, yaitu bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual, memberikan pinjaman, beli uang, menghimpun dana. Dari selisih bunga tersebut, bank dapat mencari keuntungan. Mengetahui tentang sumber-sumber dana yang diperoleh bank. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari bank itu sendiri, dari masyarakat luas, dan dari lembaga lain. Mengetahui sumber dana yang diperoleh bank dari bank itu sendiri. Sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya, dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asalkan bank dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana simpanan giro demand deposit. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bayaran giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Definisi ini dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Simpanan tabungan saving deposit. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bayaran giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan ini mengenai syarat administrasi. Besarnya bunga setoran awal simpanan tabungan di setiap bank menjadi berbeda sesuai dengan prosedur masing-masing bank, perjanjian kesepakatan antara pihak bank dan simpanan deposito. Jangka waktu simpanan deposito lebih lama bila dibandingkan dengan simpanan giro ataupun simpanan tabungan, serta tidak mengambil setiap waktu. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan bank. Dana yang bersumber dari bank lainnya. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai dan membayar transaksi-transaksi tertentu. Cadangan likuiditas, yaitu aktiva yang tunjukkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, dan risiko aktiva ini tergolong rendah. Bahkan terkadang aktiva ini disebut aktiva yang tidak produktif. Cadangan likuiditas terdiri dari dua kategori, yaitu cadangan primer dan cadangan sekunder. Penyaluran kredit salah satu cara bank menyalurkan dana yang di depannya penyaluran kredit ini tergolong aktiva produktif dan tingkat penerimaannya tinggi, tetapi resiko penyaluran kreditannya juga tergolong tinggi dibandingkan yang lainnya. Investasi yang dilakukan bank termasuk ke dalam cara bank menyalurkan dana ke berbagai bidang atau proyek sedang berjalan maupun yang dilakukan melalui keikutsertaan bank di dalam kepemilikan saham. Investasi ini dapat berupa penerimaan dana dalam waktu bentuk surat berharga jangka pendek atau berupa penyertaan langsung pada badan usaha lain saham. Bentuk-bentuk bank dalam penyediaan jasa. Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabah, bank menyediakan berbagai bentuk jasa. Penerimaan atau income yang berasal dari pemberian jasa-jasa ini disebut fee-based income. Bentuk-bentuk jasa ditawarkan bank antara lain adalah
Pengiriman uang, letter of credit, surat kredit yang diberikan kepada eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi eksportir-importir yang mereka lakukan. Bank garansi, jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Clearing dan inkasso, penagihan wakaf atau surat berharga yang berasal dari dalam kota sedangkan inkasso penagihan wakaf yang berasal dari luar kota. Kartu kredit, kartu debit ATM, money changer, travel check, cek perjalanan yang digunakan oleh turis, wisatawan atau cek wisata ini dapat digunakan untuk pembiayaan tempat-tempat seperti hotel, supermarket, dan lain-lain. Telebanking, kustodian, wali amanah, standing order, dan safe deposit box, pemberian pelayanan penyewaan box atau kotak pengaman, tempat penyimpanan surat-surat berharga milik nasabah. Terima kasih. Semoga makalah ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.